Kok sering buang air kecil? Kalau perdarahan bisa bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dan kembali lagi di channel aku, Herianti Latifah. Oke teman-teman, kali ini topik aku sangat menarik dan sangat patut didengar dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham, yaitu masalah tanda-tanda kalau melahirkan sudah dekat. Nah, penting kan teman-teman. Nah, sebelum teman-teman menonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan informasi-informasi yang berguna lainnya dari aku. Nah teman-teman, apa sih tanda melahirkan sudah dekat atau gejala yang bisa kita ketahui sebagai orang biasa, bukan melalui alat-alat kesehatan ya teman-teman? Apa sih tanda-tandanya kalau kita itu ingin melahirkan sudah dekat? Nah, banyak sekali tanda-tanda, tapi yang paling biasa dialami hampir semua ibu hamil mengalami, yaitu sulit tidur. Nah, kenapa sulit tidur ini? Karena yang namanya ibu hamil sulit tidur itu dikarenakan perubahan hormon, perubahan emosi, atau perubahan perasaan hati sebagai ibu yang sedang mengandung. Terus biasanya karena fisik kita ini semakin membesar, karena perut kita besar, posisi pun ke sini tidak nyaman, ke sini juga tidak nyaman, dan itu menjadi penyebab biasanya si ibu hamil yang pada bulan-bulan akhir saat menunggu melahirkan atau persalinan itu jadi sulit tidur. Tanda yang kedua yaitu seringnya buang air kecil. Kok sering buang air kecil? Nah, ini ya teman-teman, kita itu di saat mengandung sudah di umur kandungan yang trimester ketiga, karena posisi janin akan turun ke pinggul ibu dan otomatis posisi janin ini akan menimpa atau menekan kandung kemih ibu-ibu. Jadi otomatis kandung kemih ini akan tertimpa, sehingga si air kencing atau air seni kita itu tidak bertahan lama dalam kandung kemih kita, sehingga biasanya ibu-ibu hamil pada usia semakin tua kehamilan atau umur kehamilan, teman-teman semuanya, semakin sering kita buang air kecil. Biasanya itu bisa 5 menit sekali, 10 menit sekali, pokoknya buang air kecilnya itu semakin sering. Nah, itulah alasannya. Tanda yang ketiga yang perlu kita kenali yaitu keluarnya lendir kental dan bercampur darah. Nah, ini ya teman-teman perlu diketahui, selama kita hamil, si mulut rahim kita atau leher rahim kita akan ditutupi oleh lendir kental, sehingga menjelang persalinan si leher rahim ini akan membesar dan si lendir tadi akan keluar melalui jalan lahir kita. Dan biasanya warna lendir ini akan kemerahan, atau keping-pingan, dan bisa juga kecoklatan. Tapi ingat, kalau si lendir ini bercampur darah ini keluarnya banyak menyerupai menstruasi, itu cepat-cepat dibawa ke tenaga medis karena takutnya perdarahan. Kalau perdarahan bisa bahaya kalau lambat ditangani oleh tim medis ya teman-teman. Tanda yang keempat yaitu yang perlu kita ketahui kalau melahirkan itu sudah dekat, pecahnya air ketuban. Nah, mungkin teman-teman ada sebagian yang tidak tahu ketuban itu apa. Nah, ketuban itu kantung yang berisi cairan dan bersamaan dengan janin. Dan kantung ini dindingnya sangat tipis, tapi fungsinya kantung ketuban ini memberi makan janin. Cairan yang dalam ketuban ini adalah
menjaga suhu tubuh janin, memberi makan janin, menjaga janin dari tekanan, terus menjaga janin dari infeksi, dan membantu perkembangan paru-paru dan pencernaan janin. Nah, sangat berguna sekali si ketuban ini bagi janin kita yang masih dalam kandungan. Jadi jika ketuban teman-teman atau ibu-ibu semuanya sudah merembes atau pecah, nah itu juga cepat-cepat dibawa ke klinik bersalin atau rumah sakit atau tim medis yang direncanakan oleh ibu-ibu secepatnya. Karena biasanya kalau ketuban sudah pecah, biasanya dokter atau bidan akan memutuskan atau mempercepat persalinan. Karena jika tidak dipercepat, seperti di awal tadi, fungsinya itu janin itu fungsi air ketuban itu sangat vital sekali. Jika tidak dilahirkan secara cepat, ini bisa juga berakibat fatal. Nah, itu ya teman-teman diingat. Seandainya ini banyak dirasakan oleh teman-teman yang mungkin melahirkan awal-awal, biasanya tidak mengetahui ada air yang menetes, diam saja sehingga sampai 1 hari, 2 hari, bahkan 3 hari, yang ada akhirnya bahaya. Nah, kalau buat teman-teman semuanya, kalau sudah ada tanda-tanda yang aku sebutkan tadi, terus ada air yang menetes atau merembes gitu kan dari jalan rahim kita, tolong jangan tutupi lagi ke orang tua Anda, kasih tahu, komunikasi biar cepat-cepat ditangani. Nah, itu yang keempat ya teman-teman. Nah, tanda yang kelima yaitu kontraksi. Nah, ini juga semua orang juga tahu kontraksi. Kontraksi itu apa sih? Nah, ibu hamil yang akan melahirkan secara normal itu kan biasanya akan merasakan kontraksi. Nah, kontraksi ini ada dua, ada kontraksi yang asli ingin melahirkan, ada juga kontraksi palsu. Kalau kontraksi yang asli yaitu akan terjadi saat kehamilan di atas 37 minggu. Jika kontraksi asli ini terjadi di bawah umur kehamilan 37 minggu, maka diyakini ibu akan melahirkan secara prematur. Kontraksi asli ini bagaimana sih? Nah, kontraksi asli ini akan berlangsung semakin lama semakin kuat dan menetap karena otot perut ibu akan mengencang, mendorong janin akan ke bawah ke jalan lahir kita. Itu yang asli. Sedangkan kontraksi palsu, nah perlu digaris bawah, kontraksi palsu ini sering biasanya ibu-ibu hamil pada anak pertama khususnya sering salah. Kalau kontraksi yang palsu itu kontraksinya bisa hilang, timbul kencangnya dinding perut kita itu tidak berlangsung lama dan tidak menetap. Nah, itu yang kontraksi palsu ya teman-teman. Nah, itu saja ya teman-teman, tanda-tanda melahirkan sudah dekat yang bisa aku share pada teman-teman. Kemudian jika ada informasi atau pengalaman yang berbeda dari informasi yang aku sampaikan ini, apapun itu pendapat yang berbeda, boleh teman-teman tulis komen di bawah ini ya teman-teman, karena kita akan sama-sama belajar berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan ilmu yang kita punya. Karena di channel aku ini aku akan membuka semuanya, membuka untuk kita share bersama, menambah ilmu juga. Jadi buat teman-teman boleh komen di bawah ini jika teman-teman saat melahirkan berbeda dari apa yang aku sampaikan. Karena ini adalah berdasarkan informasi yang aku ketahui ya teman-teman. Nah, itu saja, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share karena berbagi itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.